Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Hoka Cielo X1. Terima kasih banyak buat Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar lari. Kali ini kita kedatangan Hoka Cielo X1. Ini adalah racing shoes dari brand Hoka yang udah pernah kita review. Kalau racing shoes-nya atau yang berkarbon plate gitu ya, itu ada Rocket X2, kemudian ada Carbon X2. Itu adalah beberapa racing shoes-nya dari Hoka yang udah pernah saya cobain dan saya review. Dan kali ini kita kedatangan Cielo X1. Kita bahas namanya dulu ya. Kalau line up Cielo itu sebenarnya DNA-nya adalah untuk track day atau untuk lari di track gitu ya, yang biasanya sepatunya ada spike-nya. Kemudian ada ngeluarin Hoka Cielo Road, yang mana itu sebenarnya DNA-nya sama juga untuk track atau untuk speed session, tapi yang versi road running-nya gitu ya. Jadi nggak ada spike atau pakunya. Udah pernah saya review juga untuk Cielo Road. Nah, kali ini kita kedatangannya yang Cielo X1. Kan Cielo harusnya untuk track ya, setahu saya. Tapi ternyata ada untuk racing shoes-nya, terutama untuk kategori jarak jauh, yaitu half marathon sampai full marathon. Gimana performanya? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42,2/3, jadi nggak pas ya ukurannya. 42,2/3 itu ada di angka 250 gram lebih sedikit. Yang mana ini masuk kategori standar. Saya nggak tahu kalau misalnya ukurannya 42, biasanya saya pakainya 42 ya. Dan ini disarankan oleh Hoka Indonesianya mending upsize. Jadi saya upsize 2/3 size-nya. Kalau ukuran US biasanya saya 8,5, ini pakainya US 9. Jadi beratnya ada di 250-an gram lebih. Kalau misalnya 42 nggak tahu saya apakah di bawah 250 atau enggak. Yang jelas kalau di atas 250 saya bakal kategorikan di berat yang standar atau tengah-tengah aja. Cuman kalau untuk racing shoes itu termasuk berat ya. Biasanya normalnya di bawah 250 atau bahkan jauh di bawah 250 gram. Ya kisaran 220 gitu, itu masih banyak lah ya racing shoes yang beratnya segitu. Kalau sepatu lokal sih ya di atas 250 masih banyak ya. Tapi kalau sepatu racing luar kayaknya hampir nggak ada yang beratnya sampai 250-an gram kayak Hoka Cielo Road ini. Terus gimana dong performanya? Kita langsung bahas aja dari uppernya dulu. Untuk uppernya sendiri dia bahannya agak berbeda ya. Biasanya racing shoes itu setipis mungkin, seberongga mungkin, tapi kali ini bahannya adalah knit. Kalau saya rasakan ini lembut banget, fleksibel banget. Jadi ya bisa dibilang kenyamanannya termasuk extraordinary kalau dibandingkan dengan racing shoes yang lain. Kalau racing shoes yang lain tuh uppernya ya sudah lah ya. Kalau ini termasuk nyaman. Kemudian kalau saya pertama kali masuk, feel-nya kalau dari bawah itu kayak kita ngerasain kaos kaki. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai kaos kaki kayaknya juga bisa sih sepatu ini, karena memang dari dalam pun terasa lembutnya ya. Yang jelas kalau breathable-nya biasa aja menurut saya. Padahal racing shoes itu biasanya butuh yang benar-benar breathable dan kalau bisa menjaga suhu itu serendah mungkin untuk kita saat berlari, terutama saat race day. Tapi kenyamanan uppernya sendiri termasuk luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang agak sensitif masalah upper yang kurang bersahabat gitu ya, biasanya gampang lecet. Nah kalau upper sepatu ini kayaknya bakal enak banget sih. Kemudian untuk toe box-nya sendiri termasuk lebar. Karena saya juga menerima saran dari Hoka Indonesia bahwa size-nya harus upsize. Upsize-nya saya 2/3. Dan ini nyaman banget. Untuk uppernya saya rasa ini nyaman banget lah. Untuk toe box-nya juga saya jari-jarinya itu bergerak dengan sangat baik. Jadi
relax banget di atas sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya nampaknya standar aja ya hole-hole-nya. Tapi yang berbeda ini tuh tali sepatunya. Tali sepatunya saya nggak ngerti Hoka kenapa milih bahan yang seperti ini itu gampang. Ini tuh licin banget bahannya. Kalau dipegang ini, loh ini kok bahannya beneran nih. Pakai bahan yang kayak gini. Kalau saya bakal ganti sih kayaknya. Saya ganti sama tali sepatu yang lain yang ya menurut saya lebih proper. Nggak tahu kenapa Hoka pilih ini dan di pemakaian pertama saya udah copot 2 kali padahal saya talinya cukup kenceng gitu ya. Ya meragukan lah kalau untuk kedepannya, jadi bakal saya ganti aja untuk tali sepatunya karena sayang banget tali sepatunya yang kurang maksimal kerjanya. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidahnya. Lidahnya sendiri nih knit juga dan ini stretch banget. Dia kenyamanannya luar biasa. Pada saat saya masuk, salah satu yang kerasa selain dari uppernya yang di toe box ini yang nyaman, untuk di bagian tang atau lidah sepatunya juga nyaman banget karena dia stretch. Jadi apa ya, bisa menyesuaikan bentuk kaki kita dengan sangat baik. Kemudian kalau bahannya knit ini biasanya agak kurang nancep di kaki gitu ya, tapi dia sudah ada sabuknya. Dia gasete tangs, jadi saya rasa lebih bisa menjaga posisi lidahnya biar nggak gampang ke kanan ke kiri. Bekerja dengan baik sih untuk tangnya, saya seneng. Kemudian lanjut ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri dia fleksibel, tapi ada apa ya? Ada paddingnya sedikit, minimalis banget ala racing shoes. Ada, teman-teman bisa lihat sendiri, ada paddingnya sedikit di bagian samping kanan kiri sini dan ya bekerja dengan baik, memberikan kenyamanan yang cukup lah menurut saya untuk racing shoes. Ya biasanya juga segini, bahkan ada yang lebih minimalis lagi, lebih pelit lagi. Tapi ini cukup, kenyamanannya luar biasa. Kemudian lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya strukturnya lebar tapi nggak yang kaku banget gitu ya. Jadi dia tetap bisa ditekuk gini, tapi sebenarnya ada strukturnya di sini yang untuk menggigit di bagian tumit biar nggak gampang gerak. Jadi nggak gampang heel slip gitu ya. Kalau heel slip juga nggak bakal enak banget. Tapi ini so far di pemakaian pertama bekerja dengan baik sih, nggak ada protes di bagian heel counter. Secara keseluruhan untuk upper fitnya saya cocok karena memberikan kenyamanan di racing shoes yang belum pernah saya rasakan. Jadi kenyamanan racing shoes sepatu ini itu di atas rata-rata. Biasanya racing shoes hampir nggak ada yang memperdulikan kenyamanan gitu ya. Ya lebih ke, ya bukan priority lah, tapi di sepatu ini kayaknya kenyamanannya benar-benar diperhatikan ya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini bakal banyak banget yang saya bahas. Pertama, dia ada 2 layer foam yang mana dia pakainya PB foam. Kalau Hoka biasanya pakai PB foam, di Hoka Rocket X2 juga sama, dia pakai PB foam di racing shoes-nya dan cukup responsif. Dia soft juga setelah saya ukur manual. Oh ya, ini double layer ya, ada yang atas saya sama yang bawah ini beda density-nya, tapi sebenarnya bahannya sama, cuman density-nya beda. Yang atas setelah saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 22-an, itu soft banget. Kemudian yang bawah ini ada di angka 27-an, yang mana itu sebenarnya juga soft, tapi lebih rigid dibandingkan dengan yang atas. Jadi pada saat saya landing pertama kali itu, atasnya ini yang memberikan sentuhan pertama kepada kaki saya. Jadi kerasa softnya, kemudian distabilkan oleh yang di bagian bawah, density-nya lebih keras sedikit, walaupun itu sama sekali nggak keras ya. Kalau 27 itu termasuk empuk juga, karena saya pencet-pencet seperti ini juga, ya ini soft juga. Sama aja, nggak ada rasa kerasnya sama sekali, dan dia kalau saya pakai lari itu ground contact-nya minim banget, sama sekali nggak kerasa tanahnya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada di spill-spill dikit warna hitam-hitam, jelas itu adalah carbon plate-nya. Biasanya carbon plate-nya itu di spill cuma di bagian bawahnya aja ya. Tapi kali ini di atasnya sini itu juga di spill karena dia bentuknya adalah wing. Jadi kayak apa ya? Bentuk carbon plate-nya nggak cuma datar aja, tapi samping kanan kirinya itu dikasih agak ke atas sedikit seperti ini. Ini bukan tebel seperti ini ya, enggak, tapi dia lurus, cuman ujungnya itu kayak ada nekuknya sedikit gitu. Nah, untuk pada saat saya strike ke tanah, kan yang atas ini termasuk apa ya, soft banget ya, soft banget yang bagian atas ini. Kemudian dibantu stabilkan pada saat kita landing itu dengan carbon plate-nya sendiri, yang mana dia kalau kanan kirinya ini di sebelah sini juga ada, itu termasuk yang membantu menstabilkan. Jadi pas banget Hoka menempatkannya di tengah memang karena ini ada bolongnya sendiri.
Jadi kayak transisinya itu tetap bisa smooth walaupun di tengahnya itu ada bolong. Jadi sangat welcome bagi para pelari yang heel strike. Jadi pada saat heel strike itu tetap bisa smooth menurut saya. Nggak usah harus yang profesional banget, yang harus mid atau forefoot strike untuk lari di sepatu ini. Agak jarang racing shoes yang ramah terhadap para pelari heel strike ya, nggak banyak pilihannya. Tapi saya bisa meyakinkan bahwa sepatu ini cukup ramah untuk teman-teman yang heel strike. Selain itu untuk midsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat secara geometrinya ini tuh melengkung banget ya, kayak kapal. Jadi kayak gelinding gitu, namanya Rocker Technology. Ya udah banyak sih sepatu-sepatu yang pakai, cuman akhir-akhir ini kayaknya saya jarang lihat Rocker Technology ya. Dan di sepatunya Hoka yang terakhir yang saya cobain kayak gini adalah Carbon X2, yang mana Rocker Technology-nya mantep banget. Jadi gelinding. Pada saat teman-teman itu landing, itu bener-bener kayak ngalir aja, kayak bola gitu, kayak gelinding aja tanpa ada effort yang ekstra. Itu bisa mendapatkan apa ya, kayak tenaganya itu ngalir aja. Teman-teman bakal ngerasain kalau nyobain sepatu ini, ternyata kok bisa begitu ya. Karena ya memang Rocker Technology-nya seagresif itu. Ini tuh gelinding banget. Kalau teman-teman saya lepas sepatunya aja, ini langsung bisa gerak-gerak sendiri, kayak hidup sepatunya ya. Kayak ya nggak semua sepatu kayak gitu, karena kalau dijatuhin ya udah biasanya gini aja, tapi ini bisa gelinding-gelinding gitu karena memang ya bisa harus dimanfaatkan ya untuk Rocker Technology-nya. Jangan sampai malah Rocker Technology-nya bikin kita jatuh ke belakang, tapi harus ke depan terus seperti ini kalau kita berlari. Kemudian juga pada saat teman-teman pakai sepatu ini di pace yang menurut saya nggak perlu tinggi, nggak perlu 4, nggak perlu 5, 6 aja itu udah enak. Jadi pada saat carbon plate-nya aktif, memang mungkin di pace 5 dia akan aktif, kalau pace 6 ya bisa, tapi nggak terlalu maksimal gitu ya. Karena dia sebenarnya untuk carbon plate-nya agak lentur dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dia nggak seagresif carbon plate yang lain, tapi itu menjadi hal positif pada saat teman-teman nggak pakai pace yang tinggi. Pace 6 udah bisa kerasa ya. Dan ini termasuk lentur deh. Nah, ini termasuk, karena carbon plate biasanya nggak bisa ditekuk, tapi ini termasuk lentur banget. Jadinya carbon plate-nya nggak terlalu agresif. Keuntungannya adalah pemula bisa pakai, cuman kerugiannya kalau dipakai untuk kencang banget, yang kita butuh energi return yang tinggi banget atau yang super snappy, itu bakal berkurang atau tidak sesuai ekspektasi, atau tidak seagresif kalau carbon plate-nya tuh keras atau rigid banget gitu ya. Jadi malah ke arah sana ya, agak aneh. Jadi pertama dia nyaman untuk uppernya, kemudian di bagian midsole-nya juga lebih ramah terhadap pelari pemula gitu ya, walaupun yang pengen sepatu berkarbon plate. Perlu diingat bahwa sepatu ini itu bukan untuk jalan-jalan ya. Kenapa? Karena sepatu ini kalau dipakai untuk berdiri steady aja itu nggak stabil. Jadi kayak goyang-goyang banget karena memang seempuk itu. Jadi goyang-goyang banget untuk sepatu ini. Saya pakai nyoba untuk berdiri aja, diem aja itu kayak goyang-goyang. Nggak tahu kenapa, karena memang ya empuk banget untuk midsole-nya. Nggak bisa kita kayak nginjek tanah biasa tanpa alas kaki gitu ya. Itu kan bakal stabil banget. Tapi kalau ini bakal goyang-goyang banget. Kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri ini rubbernya yang warna biru ini termasuk banyak banget ya. Hampir full cover. Kalau menurut saya ini agak jarang juga. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini termasuk tebel. Untuk kategori racing shoes ini tebel banget loh ya. Jadi ini harusnya bakal awet, cuman saya nggak tahu gimana performanya atau durability-nya berapa kilometer. Saya nggak bisa pastikan karena masih pemakaian pertama. Tapi yang jelas di pemakaian pertama traksinya cukup bagus, bekerja dengan baik. Cuman saya cobainnya di aspal normal aja, nggak ada aspal basah, nggak di tanah atau pasir. Jadi normal aja dan bekerja dengan baik, nggak ada protes sama sekali sih untuk traksi rubber sepatu ini. Dan yang bolong ini cuman tengahnya aja, karena memang ya nggak ada midsole-nya, jadi nggak mungkin bisa keisi ya. Tengahnya sini bolong, tapi jangan khawatir, ini nggak akan, pada saat lari nggak akan kerasa kita bolong di tengahnya kok, aman aja. Dan transisinya termasuk smooth sih menurut saya, karena ada penahan karbonnya di tengah sini yang pada saat kita landing juga ditahan sama karbonnya. Sepertinya Hoka menempatkan sepatu ini tuh bukan ke arah pure racing untuk elite atlet yang benar-benar ngejar waktu ya.
tapi lebih ke sepatu racing, mengakomodir sepatu racing tapi yang diminati oleh hampir semua kalangan pelari, termasuk pelari-pelari yang baru mulai atau pelari-pelari yang pace-nya masih di bawah standar gitu ya, atau yang pengennya santai-santai tapi pengen carbon plate. Saya rasa ini banget sepatunya. Hoka Cielo X1 bakal menerima itu karena heel strike bisa, nyamannya dapat, cukup stabil. Jadi ini sepatu racing tapi aman. Biasanya sepatu racing itu gampang menimbulkan cedera kalau kita sebenarnya belum mampu gitu ya. Kalau kita masih tengah atau mendang-mending kemampuannya, itu biasanya gampang menimbulkan cedera. Tapi kalau sepatu ini kayaknya bakal aman banget, kayak welcome banget bagi para pelari pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari first run Hoka Cielo X1 ini. Tapi itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.